Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pada malam ini, malam yang luar biasa, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Ta'ala dan bisa berkumpul di ini tempat dengan tidak ada halangan sedikit pun. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari kemarin, bertepatan di tanggal 27 Rajab ya, sudah pastinya kita mengetahui sebagaimana banyak para dai-dai dan kita juga sudah tahu ya, alhamdulillah insyaallah ya, bahwasanya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pulang dari Isra wal Mi'raj itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya 5 waktu akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu ya dikurangi jadi 5 waktu ya, dikurangi jadi 5 waktu. Itu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk daripada perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dispensasi kepada Allah Ta'ala. Itu bentuk daripada kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya yang tadinya 50 minta dikurangin sampai jadi 5. Nah, dengan 5 waktu saja beratnya Masya Allah ya, itu apalagi mungkin 50, tapi mungkin bagi kita ya, tapi kalau bagi orang-orang yang doyan ibadah mah ya, jangankan 50, mungkin 1000 waktu juga enteng gitu ya. Kembali lagi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetapi pada malam ini saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malam ini saya akan membahas tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu sholat tadi yang tadinya 50 dikurangi jadi 5 waktu ya. Nah, maka di sini saya akan membahas tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah ya, perlu kita ingat, perlu kita catat ya, meninggalkan sholat 5 waktu terutama di dalamnya ya, itu termasuk daripada dosa besar ya. Dosa apa? Dosa besar, kabair namanya ya. Jadi dosa besar itu yang pertama syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar ya. Bunuh diri itu dosa besar. Terus sihir dosa besar, dan juga yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat hukumnya juga dosa besar. Memang ada ya setelahnya, yaitu ada orang-orang yang meninggalkan sholat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Tapi mudah-mudahan kita bukan bagian daripada orang yang dicantumkan, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mana? Faqala Allah Ta'ala
wa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us salata wa taba'us syahawati fasawfa yakuna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, laisa ma'na adhuha, jadi tidaklah pengertian makna adhuha itu menyia-nyiakan sholat itu meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak demikian. Akan tetapi pengertiannya adalah menunda-nunda sholat hingga keluar dari waktu sholat. Jadi bukan meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak. Sholat mah sholat, ya, cuman dientar. Itu pakhola pak membadihim khalqun adaa'us sholat. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan, tetapi orang yang menunda-nunda, ya, menunda-nunda sholat sampai keluar waktu sholat. Itu nanti aja deh maghrib mah, nanti aja deh, tahu-tahu isya. Nah, maksudnya adalah orang seperti itu. Tapi sholat mah sholat, cuma di waktu isya itu termasuk daripada tadi, ya. Dan telah berkata Syekh Sa'id bin Al-Musayyab, seorang imam para tabi'in beliau, ya. Jadi pengertiannya yaitu ia tidak sholat duhur hingga datang waktu asar. Ia tidak sholat asar hingga sampai tiba waktu maghrib. Dan ia tidak sholat maghrib sampai tiba waktu isya. Dan ia tidak sholat isya sampai tiba waktu sholat. Dan ia tidak sholat subuh sampai tiba waktu matahari terbit. Faman mata wa huwa musyirun ala hadhil hala, maka siapa saja yang meninggal dunia dan ia sebagai orang yang terus menerus dalam kondisi seperti ini dan ia tidak bertobat, sebelum tobat dia wafat, wa'adahullahu bighayyin, maka Allah telah mengancamnya dengan ghayyin, kesesatan, yaitu sebuah lembah di neraka jahanam yang jauh, yang dalam, dasarnya sangat jauh, sangat dalam ke dasarnya, dan sangat buruk makanannya. Itulah nanti orang seperti itu akan ditempatkan di sebuah lembah di neraka jahanam. Sholat enggak? Sholat, ya. Segitu yang sholat, poinnya dulu nih, ya. Oke. Dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, fawailul lil musalli alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat, yakni orang-orang yang lalai dari sholat, lagi orang-orang yang meremehkan terhadap sholat. Makanya salah satu di antaranya perlu ada kekhawatiran bagi kita kalau kita nggak peduli akan waktu sholat. Itu tanda-tanda daripada orang yang akan su'ul khotimah, gitu ya. Kalau orang remehin waktu sholat, remehin sholat, itu tanda-tanda orang su'ul khotimah. Jadi mesti ada rasa pada diri kita ini nggak nyaman. Kita kan lagi ngaji ini, ya, nggak nyaman kalau seandainya waktu berlalu kita belum melaksanakan sholat, gelisah, gitu. Hebat kalau ibu punya rasa gelisah kalau belum mengerjakan sholat, ya, bersyukur pada Allah Ta'ala, ya. Karena tidak semuanya dapat punya seperti itu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai tentang ayat alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Tentang ayat tadi, mana ayat alladzina hum an sholatihim sahun, tentang orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nabi SAW bersabda, yaitu menunda-nunda waktu, yakni menunda-nunda pelaksanaan sholat
hingga sholat keluar dari waktunya. Ya, keluar dari waktunya tadi ya. Kayak misalkan maghrib keluar di isya ya. Mereka dinamakan sebagai orang-orang yang sholat, akan tetapi tatkala mereka meremehkan dan menunda-nunda pelaksanaan sholat hingga keluar dari waktunya sholat, maka Allah mengancam mereka dengan wail, yaitu siksaan yang keras ya. Wail itu siksaan yang keras. Dan dikatakan oleh pendapat lain, wail wadin fi jahannam. Jadi wail itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Neraka jahanam tuh tengah-tengahnya tuh ada lembah. Lembah itu namanya wail. Wailul lil musallin ya. Ya. Jadi di tengah-tengah itu ada lembah namanya wail. Seandainya dijalankan di sana gunung-gunung dunia, Gunung Cermek, Gunung Karang, semuanya ya, Gunung Merapi, pastilah gunung-gunung itu akan meleleh karena panasnya yang sangat dahsyat. Ya, ke jahanam tuh panas. Tengah-tengahnya ada lembah namanya lembah wail ya. Gunung-gunung kalau digeser berjalan, bahkan neraka jahanam pun nggak kuat saking panasnya itu. Jadi tempat yang panas ada lagi lebih panas gitu. Sampai neraka jahanam tuh nggak kuat, minta sama Allah, kalau nggak salah sebuah kitab yang lain, minta well ini dipindahin ya, saking apa? Saking panasnya. Dan neraka well itu ya Allah ya, ngeri ya gitu. Dan neraka well itu adalah tempatnya orang-orang yang sholat. Tempatnya orang-orang yang sholat. Tapi yang sholatnya yang mana? Sholatnya yang menunda-nunda pelaksanaan sholat hingga keluar dari waktu sholat tanpa ada uzur. Bayangkan ini orang yang sholat. Wah, so diomongin dah orang yang nggak sholat. Nah, betul tidak? Maklumnya kan begitu ya. Masya Allah. Kita kan kalau nggak ngaji itu ya, jadi biasa aja ya. Makanya apa yang kita pentingnya ngaji, jadi ada nasihat menghidupkan hati kita kembali ya. Dan well itu tempat tinggal orang-orang yang meremehkan terhadap sholat dan menunda-nunda sholat hingga keluar dari waktunya, kecuali kalau ia bertobat kepada Allah Ta'ala dan ia menyesali atas sesuatu yang telah ia bersikap keterlaluan. Jadi kita udah tahu nih, ya tobatin, ya Allah maafkan saya dulu, saya pernah meremehkan, nganggap remeh, nganggap enteng ya, suka nunda-nunda sholat sampai kadang keluar di waktunya ya, pastinya ya. Maka kita tobat sama Allah gitu, kita tobat sama Allah, minta dimaafkan. Habis itu kita mulai dari sekarang, sedikit-sedikit kita ada perubahan ya. Udah waktu, yang penting sholat aja dulu. Kita tuh kadang yang membuat berat itu kadang ini, kita punya zikiran ya. Tuh nanti aja sholatnya sekalian zikirnya. Udah yang penting mah sholat. Kadang-kadang kita itu berat melakukan sholat karena kita punya wirid yang panjang. Ini ada sholat tuh ke bawah malas karena punya dawam zikir. Yang penting mah sholat aja. Sholat biasalah yang datang dari Rasul, zikirnya umumnya ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, selesai. Status selesai, beres ya. Nah kadang-kadang itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat yang lain ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-Qur'an surah Al-Munafiqun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, Al-Mufassirun berkata para ahli tafsir Al-Quran, yang dimaksud dengan mengingat Allah di dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu. Itu. Jadi jangan ampe nih ya, jangan ampe gara-gara kita ngurusin kerjaan, dagang ke apa ke, begitupun juga ngurusin anak ya, sampai kita itu lalai dari meninggalkan sholat. Emang benar, kenapa di sini disebutin anak, harta? Karena dua perkara ini adalah hal yang paling bikin lelah, bikin capek. Ya,
Emang urus anak agak capek? Capek, betul tidak? Kadang-kadang kita itu istilahnya apa ya? Saking kecapean Isa bablas, ya. Karena anak ini Allah memberikan peringatan. Bekerja capek enggak? Capek, betul tidak? Kerja tuh capek. Sampai-sampai nih, sampai-sampai saking lelahnya, saking capeknya ya, kita pulang. Saya ngelihat kalau di kereta itu kan, mungkin dari sono habis asar itu kan, maghrib masih di kereta, ya, maghrib masih di kereta, ya. Oke, tuntutan tidak jadi masalah ya. Tapi kadang-kadang ini nih, jangan sampai cuma gara-gara kerjaan, bahasa kasarnya, lu maghrib sampai lolos, sampai begitu tuh bahasanya tuh, la tulhikum amwa. Apa salahnya mampir dulu kan di rest area ya, banyak musola ya. Wah, makanya ibu-ibu kalau kemana-mana bawa mukena mah itu, bawa mukena mah ya. Khawatirnya pas bertepatan di waktu sholat, mau sholat di musola nggak ada, bukan bawa, lebih nyaman pulang sendiri gitu ya, daripada mukena orang lain tuh. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Kalau kita sampai bisa atau sampai berbuat demikian kayak tadi ya, sampai ninggalin sholat gara-gara tadi kerjaan kah, urusin keluarga kah, itu fa ulaikumul khasirun ya. Kita niscaya jadi orang yang rugi. Orang yang rugi, kita jadi orang yang rugi ya. Jadi yang dimaksud dengan mengingat Allah di situ dalam ayat ini, ahli tafsir berkata bahwa adalah sholat 5 waktu. Maka siapa saja yang sibuk dengan hartanya dalam urusan menjualnya, sibuk dalam jual beli, dalam berbisnis, sholat sampai kelewat, dan jalan apa itu namanya dalam membeli juga sampai kelewat, dari sisi penghidupannya, aktivitas ekonominya, dan anak-anaknya jauh dari mengerjakan sholat pada waktunya, maka adalah ia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa orang yang rugi? Karena dia berusaha demi mendapatkan kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Kenikmatan dunia yang sesaat dia tukerkan ya dengan kenikmatan akhirat yang kekal abadi, gitu loh ya. Jadi kenikmatan akhirat yang kekal abadi dia tinggalkan, dia mencari kenikmatan dunia yang sesaat diambil, itu ya. Itulah jadi orang yang rugi itu seperti itu. Tetapi bukan berarti kita untuk menjadi orang yang miskin atau saya kagak mau kerja, enggak. Ini adalah sebuah peringatan gitu kan. Sebuah peringatan, bukan berarti saya nggak mau punya anak malah takut sampai ngerjain sholat, bukan begitu. Maksudnya Allah ngasih peringatan pada kita, jangan sampai gara-gara ngurusin keluarga dan ngurusin usaha lu sampai ninggalin sholat. Lu bahasa Betawinya begitu, jangan sampai begitu. Kenapa? Karena yang rugi sampean juga gitu bahasanya mah ya gitu, bukan orang lain. Dan demikian pula telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara pertama yang akan dihisab seorang hamba ya dengannya pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka sungguh ia telah sukses dan ia telah selamat. Dan jika sholatnya cacat, maka sungguh ia telah gagal dan ia telah merugi. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, yang dihisab daripada amalan hamba ini adalah sholat, tapi sholatnya di check and recheck, dicek nih dari sisi bacaan, gitu loh, dari sisi rukun-rukunnya sesuai apakah tidak dengan hukum syariatnya. Jadi dicek itu tuh, makanya pentingnya ngaji itu ya. Dicek sholatnya bagaimana, bacaan fatihahnya bagaimana, dia rukunya bagaimana, dia sujudnya sesuai dengan syariatkah, sesuai. Jika sesuai, faqad aflaha wa anjaha, maka ia akan sukses, maka ia akan selamat. Tapi jika sholatnya cacat, maka sungguh ia telah gagal dan ia telah merugi. Bahkan jika sholatnya baik pula seluruh amal perbuatan yang lain. Ya, jadi yang lainnya itu dikaitkan, dihubungkan dengan sholat, karena suatu tiangnya agama. Segala sesuatu kalau nggak ada tiang ambruk. Ya, rumah juga pondasi tiang kan. Itu karena mau nyanggahin apa yang di atas kan.
Kalau nggak ada tiang, mau lantai berapa kek, jangankan lantai 7 ya, 1 lantai aja ya, atau 2 lantai ya, kelan ambruk. Kenapa? Karena nggak ada tiang ada, cuma nggak kuat, ambruk juga ya. Nah, jadi poinnya adalah yang pertama ya, sedikit-sedikit belajari tentang ilmu soal. Yang tidak tahu tanyakan ya. Karena dalam sholat itu dispensasinya minim, kecil, sangat kecil sekali. Beda dengan ibadah yang lain. Contoh ibu puasa. Puasa Ramadan wajib gak? Wajib. Tapi kalau ibu sakit, boleh nggak puasa? Boleh. Sholat wajib nggak? Wajib. Kalau ibu sakit, boleh nggak kalau nggak sholat? Nggak boleh. Tuh, ya. Sholat mah semasih hayat di kandung badan, sholat mah tidak boleh ditinggalkan. Ya. Beda dengan puasa, bisa diganti di hari yang lain setelah bulan puasa. Tuh, ya. Puasa mah itu. Makanya dikatakan tidak bisa dengan melakukan sholat sambil berdiri, maka sambil duduk. Sampai tidak bisa melakukan sholat wajib sambil duduk, sambil berbaring. Tidak bisa melakukan sholat sambil berbaring, maka dia sambil telentang dengan isyarah. Tuh, saking dipardukannya, saking diwajibkan haji. Kalau nggak mampu berhaji, tidak diwajibkan berhaji. Ya, zakat pun juga sama. Ya, kalau belum wajib untuk mengeluarkan zakat nisabnya, ya, maka tidak diwajibkan zakat. Tapi kalau sholat, ya, bahkan ada jama, bahkan ada qasar dalam perjalanan, ya, dalam kondisi apapun, sholat itu tidak boleh diwajibkan. Bahkan di saat perang pun juga sholat tidak boleh ditinggalkan. Ada namanya sholat sidatul khauf. Orang lagi perang, waktu sholat duhur nih, wajib sholat duhur. Makanya sholat sidatul khauf itu boleh sholat menghadap kemana baik. Itu saking apa? Fardu, saking fardu, saking wajibnya ya. Dan diantaranya sholat itu adalah, yaitu salah satu media munajat kita sama Allah. Ya, media, salah satu media pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jadi sehabis sholat kita munajat sama Allah tuh ya, di tempat yang sunyi, minta itu enak. Minta segala sesuatu, kita curhat akan sesuatu, itu nikmat. Tapi sehabis sholat ada rasa kenikmatan ya. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala seraya memberitahu tentang para penghuni neraka jahim ya. Masalakakum fi syaqar, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka syaqar? Qalu lam naku minal musallin. Maka mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi orang-orang yang enggak mengerjakan sholat tempatnya neraka syaqar. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, manusia itu ya tidak akan mendapatkan melainkan sesuai daripada apa yang dia usahakan. Jadi ini ayat bukan, nggak ada hubungan dengan tahlil nyampe apa tidak ya. Itu. Jadi ayat ulama mengatakan di situ bahwa contoh ibu sholat 2 rakaat sholat duha, pengen dapat pahala 4 rakaat, nggak bisa. 2 rakaat tetap 2 rakaat. Kalau 4 rakaat 4 rakaat. Kalau 6 rakaat. Walaisa lil insani ilama sa'a. Ya, yang artinya manusia itu tidak akan memperoleh melainkan sesuai daripada yang ia kerja. Jadi yang kita dapatkan nanti pahala di akhirat itu sesuai daripada perbuatan kita di alam dunia. Nggak bakalan ngelebihin. Adil mah Gusti Allah mah. Ya. Jadi istilahnya, kok dia mah dapat 4, saya mah dapat 2, saya mah dapat 1, kamu sini mah nggak dapat apa-apa.
karena tergantung daripada orangnya akan perbuatannya waktu di alam dunia. Makanya saya sering sampaikan, mumpung selagi Allah kasih kesempatan sehat walafiat bagi kita, perbanyak berbuat baik ya. Sedikit lagi, dan perjanjian antara kita, kata Nabi SAW, dan antara mereka orang-orang munafik adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu bukan kufur nikmat lagi, sudah dicap kafir, ya. Dan telah bersabda Nabi SAW, perbedaan antara seorang hamba dan antara terjauh dalam kekafiran adalah meninggalkan sholat, ya. Dan dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh telah terbebas jaminan perlindungan dari dirinya. Maksudnya perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Artinya bahwa manusia tersebut dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, satu sholat, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka sungguh telah terbebas, lepas dari dirinya jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, sholat pada waktunya, dan siapa saja yang meninggalkan sholat, maka tidak ada agama baginya, dan sholat adalah tiangnya agama. Dan ini lebih mengena, ya, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada bagian bagi seseorang di dalam Islam saat ia menyia-nyiakan sholat. Ini nggak ada bagian bagi orang yang suka menyia-nyiakan sholat. Telah berkata sebagian ulama rahimahullah, dan sesungguhnya akan dikumpulkan orang yang meninggalkan sholat hanyalah bersama mereka 4 orang ini. Mana 4 orang ini? Yang satu, karena bahwa sesungguhnya ia disibukkan jauh dari mengerjakan sholat, hanyalah satu, dengan sebab hartanya, atau dengan sebab kekuasaannya, atau dengan sebab dari kepemerintahannya, atau dengan sebab perdagangannya. Itu 4 hal yang membuat orang meninggalkan sholat. Lalu jika ia sibuk dengan hartanya, sampai kagak sholat karena dia ngurusin harta, ya, sampai dia lalai daripada sholat 5 waktu saking sibuknya dengan tadi ngurusin hartanya, sibuk dalam pekerjaannya, maka ia akan dikumpulkan kelak bersama Korun, satu rantai itu dengan Korun. Dan jika ia sibuk dengan kekuasaan, dengan jabatan, ya, maka ia akan dikumpulkan di akhirat bersama Fir'aun, satu rantai, satu ikat dengan Fir'aun. Dan jika ia sibuk dengan kementerian, ya, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan jika ia sibuk dengan perdagangannya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang di antara orang-orang kafir di Mekah. Di yang terakhir, ya, ibu jamaah rahimakumullah, salah satu di antaranya supaya kita ini semangat dalam melaksanakan ibadah sholat, ya, yaitu kita mendalami akan perintah Allah Ta'ala mengenai kewajiban sholat, mengenai perintah sholat. Itu kita pelajari. Yang kedua, kita juga mempelajari, memahami, sering mendengarkan ancaman di mana kita meninggalkan sholat. Karena ketika kita lagi malas sholat, kita ingat ancamannya. Nah itu, ya, ingat ancamannya. Jadi kalau dengan ingat ancaman, ada rasa takut, akhirnya mau mengerjakan. Itu ini buat apa? Penyemangat bagi diri kita yang masih rendah, gitu, ya, akan kesemangat dalam ibadah. Yang kedua, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang biasa mengingatkan kita, gitu, ya. Kadang-kadang kita lagi rajin ketemu sama teman yang kagak rajin, kagak rajin, ya. Mau puasa Rajab, udah diniatin, udah sahur. Pas kita keluar lagi lihat teman-teman lagi kongko, lagi makan. Sini udah kagak deketin makanan enak. Aduh, ya udah ngikut deh, batal lagi, gitu kan? Nah, di antaranya itulah, ya. Nah, jadi lingkup teman-teman yang soleh, teman-teman yang
teman-teman yang baik. Terusnya lagi bahwa kita ini benar-benar melazimkan, ya, artinya maksain, ya, maksain. Jadi semalas apapun pokoknya kita istiqomahin, dirajinin, ya, dipaksain nih kita nih, malas paksain, nanti bisa karena terbiasa. Sejauh apapun kalau sering itu jadi dekat terasa, ya. Nah, seberat apapun kalau sering jadi ringan. Ibu baca Quran, ibu baca zikir panjang, kalau udah biasa tuh pendek, ya. Al-Muluk sering dibaca malam Sabtu, insya Allah lama-lama hafal tanpa dihafal, ya, karena sering dibaca. Sama seperti itu saya. Yang terakhir, minta sama Allah taufik dan doain anak, doain keluarga, doain biar kasih taufik hidayah, gitu. Itu syarat yang penting. Nabi Ibrahim aja masih meminta sama Allah biar kasih anak yang soleh kok. Rabbi habli minas sholihin, segitu Nabi. Kita Nabi bukan, wali apalagi, kiai juga bukan, jarang ngedoa minta anak yang soleh, ya. Minta anak yang baik sama Allah, minta keturunan yang soleh dan solehah, ya. Alhamdulillah sekelumit saja, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya, untuk kita semua yang hadir. Allah telah berikan taufik dan hikmah kepada kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan Allah telah jadikan kita orang yang kuat akan keimanan kita. Semoga Allah berikan rezeki yang melimpah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat ilmu Quran yang Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lam yahtalim qattu mutlaqan abada wa matasa aba aslan bimada jamani min palam tahrub wa ma waqa'at dubabatun bijismihil bihi ka'ama min royatun sabatat wala yura rumpi alani bulan namwal ainu qad na'isa yura sidun ala taqauman ida jalasu bimo tatani hadil hasa isu pada takun amina min syarina wa syurakin mihani lahum ya subhanakallahumma wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.